Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Apa kabar saudara? Tentunya dalam keadaan sehat. Kali ini Jubata Channel akan berbagi tentang suku Dayak Subkanayat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada tayangan. Indonesia kaya dengan keberagaman, beragam suku, beragam budaya, dan beragam bahasa. Seperti yang kita ketahui, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat jajaran pulau-pulau. Di antara pulau tersebut ialah Pulau Kalimantan, pulau yang dikenal dengan sebutan Borneo. Pulau Borneo saat ini didiami oleh berbagai macam suku atau etnis di Indonesia, dan salah satunya adalah suku Dayak. Suku Dayak terbagi lagi menjadi beberapa subsuku. Di antara subsuku tersebut ialah Dayak Kanayat. Dayak Kanayat tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan. Namun, yang menjadi titik bermukim terbanyak ialah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, setidaknya ada 3 kabupaten yang menjadi wilayah tinggal sebagian besar Dayak Kanayat, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Namun, Dayak Kanayat tersebar di beberapa wilayah kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, walau dalam jumlah kecil. Di antaranya di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Ketapang. Dayak Kanayat terbagi menjadi beberapa bahasa, di antaranya bahasa Bangahe, bahasa Banyadu, bahasa Balangin, dan beberapa bahasa lainnya. Untuk profesi, Dayak Kanayat saat ini beragam bidang profesi. Di antaranya ada yang menjadi TNI Polri, ada yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan, eksekutif, legislatif, pebisnis, hingga bertani dan berladang atau bahuma. Dan Dayak Kanayat sebagian besar masih memilih menjadi peladang. Pakaian tradisional sub Dayak Kanayat ialah kulit kayu. Kulit kayu tersebut adalah kulit kayu pantongan. Kayu pantongan sangat mudah didapati di hutan Kalimantan. Kulit kayu dijadikan celana cawat yang dinamai kapwa. Kapwa digunakan sehari-hari pada zaman dahulu, sebelum orang Dayak mengenal kain tenun atau sejenisnya. Dan saat ini kapwa hanya digunakan pada hari-hari tertentu saja, misalnya di hari festival budaya maupun gawai adat naik dango. Kapwa hanya digunakan oleh laki-laki. Untuk pakaian perempuan masih sama berbahan dasar kulit kayu pantongan. Modelnya pun beragam. Selain model yang beragam, aksesoris yang menempel pun bermacam-macam. Sehingga perempuan-perempuan Dayak Kanayat terlihat sangat cantik.
apalagi ditambah dengan mahkota kepala, kalung, dan gelang. Senjata Dayak Kanayat adalah tangkit dan sumpit. Untuk tangkit sudah ada di video Jubata Channel sebelumnya. Dari beberapa sumber bahwa pada masa lalu agama asli masyarakat Dayak Kanayat adalah adat. Pada masa itu penyebaran agama saat ini belum ada, sehingga agama adalah sejumlah aturan dan kebiasaan hidup yang dipegang teguh. Namun saat ini suku Dayak telah beragama sesuai keyakinan masing-masing. Dan sebagian besar masih menjadikan adat sebagai aturan dan tuntunan dalam berkehidupan. Dalam menjalankan adat, sebagian suku Dayak Kanayat percaya bahwa yang tertinggi adalah Jubata. Jubatalah yang menitahkan segala sesuatu dalam dunia, sehingga dalam setiap kesempatan, misalnya dalam upacara adat, nama Jubata selalu disebut-sebut dengan harapan Jubata hadir memberkati jalannya upacara adat tersebut. Dayak Kanayat dalam menjalankan adat dipangku oleh pengurus adat. Untuk adat dan pengurus adat secara garis besar telah dibahas pada video sebelumnya. Dan untuk lebih jelas silahkan cek videonya. Saudara, suku Dayak Subkanayat selain percaya kepada Jubata sebagai penguasa tertinggi, Dayak Kanayat sebagian percaya adanya roh yang senantiasa berada di sekeliling manusia. Di antaranya adalah roh dari nenek moyang, sehingga tak jarang sebagian menjadikan roh dimaksud untuk perlindungan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada waktu-waktu tertentu. Selain percaya adanya ruh, sebagian masyarakat Dayak Kanayat juga percaya akan adanya sesuatu kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda tertentu. Misalnya, patung pantak, tangkit keramat, pantulak, dan beberapa benda keramat lainnya. Terhadap benda dimaksud, sebagian sub Dayak Kanayat menghormati dan merawatnya dengan baik, sehingga harapannya tidak menimbulkan malapetaka bagi masyarakat luas, baik berupa wabah penyakit, hama tanaman, kesialan, dan sebagainya. Karena hal tersebut dari sejak zaman nenek moyang mereka telah diperlakukan dengan baik menurut tempatnya masing-masing. Untuk menjaga serta melestarikan adat dan budayanya, suku Dayak Kanayat seringkali melaksanakan upacara-upacara adat. Di antaranya adat naik dango, adat notok, adat balian, dan masih banyak upacara adat lainnya, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dayak Kanayat melaksanakan upacara adat setiap tahun. Salah satunya gawe adat naik dango. Naik dango adalah upacara adat yang dilaksanakan secara bergiliran di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Dalam acara tersebut, bukan hanya melakukan ritual-ritual saja, namun ada beberapa perlombaan tradisional suku Dayak Kanayat. Di antaranya adalah lomba pangkak gasing, lomba nyumpit, lomba ngaret pabayu, dan banyak lagi lomba lainnya.
Saudaraku, apapun suku, bahasa, dan agama kita, harus terus menjunjung tinggi norma-norma kehidupan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai di sini perjumpaan kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Tekan lonceng supaya ada pemberitahuan dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan atau saran. Akhir kata, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Salam budaya.